Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa terancam, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, dibentuklah BPU PKI Dokuritsu Jumbi Shosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan BPU PKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan wakilnya adalah Ichiba Masayoshiyo, Jepang, dan Suroso, Indonesia. BPU PKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Cho Sangiin atau biasa disebut Gedung Pancasila dan dihadiri oleh ketua, wakil, serta 67 anggota BPU PKI. Rajiman, Ichiba Mase, Suroso, dan para anggota duduk di tempat sidang yang telah disediakan. Rajiman sebagai ketua membuka sidang BPU PKI. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya terdapat seorang wakil dari Jepang dan seorang wakil dari Indonesia. Kita berkumpul di gedung ini untuk merumuskan sebuah landasan bagi negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan adalah 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengusulkan hal ini? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita pedulikan pada sesama, mencerminkan sikap kemanusiaan. Bangsa kita pula memegang teguh toleransi dan beragama, yang merupakan cerminan dari diri ketuhanan. Selain itu, rakyat kita adalah rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat itu. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih kepada ketua dan ketua yang telah menyampaikan dan telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan, yang pertama persatuan, 2 penghargaan, 3 seimbang lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar yang sampaikan ini. Satu, pembangunan Indonesia. 2, internasionalisme atau kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, keamanan yang kebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima
akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya lima dan Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita berisikan beberapa Indonesia kekal dan abadi. Maka saudara-saudara sekalian, setuju dengan usulan saya, silakan mengungkapkan pendapat Anda. Apakah usulan nama Pancasila ini bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibang. Dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para hadirin sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibang yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mengenai rumusan resmi dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PPKI dengan agenda rumusan dasar ini negara kita akhiri sampai di sini. Sidang PPU-PKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Pada tanggal 13 sampai 16 Juli diadakan kembali rapat besar yaitu BPUPK bersama Panitia 9 guna mendengarkan laporan dan mengesahkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjanya kepada rapat besar berupa rencana pernyataan kemerdekaan yang merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar. Soekarno meyakinkan peserta rapat BPUPK agar menerima hasil kerja Panitia 9 sebagai kompromi terbaik antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Namun pro kontra tetap muncul. Muncul terutama terhadap rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Semua anggota protes dengan rumusan tersebut. Inilah rumusan hasil kompromi yang bisa dicapai. Tidak perlu diubah. Sudah seharusnya dasar negara berdasarkan dengan ini. Apa maksud Anda untuk memaksakan dasar seperti itu? Negara kita ini beragam akan budaya dan agama. Landasan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sangat tumpul. Bagaimana kita bisa bersatu kalau dasar negara saja seperti ini? Indonesia adalah negara baik Islam. Dan landasan seperti ini sangat bagus dan tajam. Dan tidak perlu ada yang diubah. Saya menolak. Indonesia tidak bisa merdeka jika dasar negara seperti ini. Indonesia adalah negara muslim, jadi mau bagaimanapun landasan itu tidak bisa diubah. Tolong tenang saudara-saudara, jangan bertengkar. Kita harus menyelesaikan kemerdekaan Indonesia ini dengan baik. Saran saya, kita mengambil keputusan untuk memungut suara dengan keputusan yang akan kita ambil. Sepertinya lebih baik jika kita sudahi rapat ini terlebih dahulu, dan saudara-saudara tolong dinginkan pikiran kalian selama rapat ditunda. Usulan tersebut segera ditangkap oleh Rajiman. Rapat BPUPK malam itu pun ditunda sampai esok pagi. Sesudah rapat ditunda malam itu, Ketua Panitia 9 Brigadier melakukan pendekatan kepada para anggota BPUPK dari kedua kalangan Islam dan kebangsaan dengan pendekatan yang dilakukan Bung Karno hingga hampir datang waktu subuh. Sidang PPKI pun dimulai kembali. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan rapat sebelumnya mengenai perubahan isi dari Piagam Jakarta. Apakah ada yang ingin mengusulkan? Izinkan saya memberikan pendapat saya. Menurut saya, isi dari Piagam Jakarta perlu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Saya tidak setuju. Karena perubahan kandungan dalam piagam Jakarta atau omong kosong. Saya tahu Anda tidak akan setuju dengan usulan saya. Karena itu saya ingin mengusulkan pendapat saya lagi. Mari kita adakan pemungutan suara apakah setuju atau tidak dengan isi piagam Jakarta yang harus diubah. Pada akhirnya, seluruh anggota PPKI setuju bahwa isi piagam Jakarta perlu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan semua anggota menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Hasil kerja panitia 9 pun keesokan harinya diterima oleh rapat besar BPUPKI. Dengan suara bulat, diterima undang-undang dasar ini. Piagam Jakarta tidak berlandaskan seperti dulu, melainkan ketuhanan yang Maha Esa. Rapat selesai.